Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana dan salwa adalah dua hidangan spesial yang diturunkan kepada Bani Israel saat mereka berada di padang gurun. Dua hidangan ini selalu disebut beriringan oleh Al-Quran dan selalu menunjukkan kenikmatan. Dua hidangan ini disebut oleh Al-Quran sebanyak 3 kali pada 3 ayat, yakni Quran Surat Al-A'raf ayat 160, Quran Surat At-Toha ayat 80, dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 57. Kami menurunkan kepadamu mana dan salwa. Di dalam Al-Quran, salwa diartikan dengan seekor burung yang mirip dengan burung tamani atau burung puyuh. Arti ini diperkuat dengan pendapat Ibnu Atiyah dalam kitab Adwa Al-Bayan fi Lidah Al-Quran bi Al-Quran, yang menyatakan bahwa para ulama tafsir sepakat bahwa kata salwa dalam Al-Quran menunjukkan salah satu jenis burung. Begitu juga pendapat mayoritas ulama lainnya. Namun, dalam konteks Arab, kata ini lebih masyhur diartikan dengan madu, sebagaimana pendapat Ibnu Manzur dalam kitab Lisan Al-Arab. Sedangkan mana menurut Sayyid Tantawi dalam kitab Al-Tafsir Al-Washid adalah hidangan yang rasanya manis dan menyerupai madu. Hidangan ini jatuh di atas pohon mulai dari terbit fajar sampai terbit matahari. Menurut Rashid Ridha yang menukil dari Safar Al-Khuruj, Bani Israel mengkonsumsi mana selama 40 tahun. Rasanya seperti roti yang dilapisi dengan madu. Bagi mereka makanan ini sebagai ganti dari roti. Namun demikian bukan berarti mereka tidak makan selain mana dan salwa. Mereka juga mengkonsumsi daging-daging hasil peternakan, tetapi mereka tidak mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan dan kacang-kacangan. Dua hidangan ini tidak pernah habis mereka konsumsi setiap hari. Karena itu, Bani Israel tidak perlu bekerja keras dan saling berebut untuk mendapatkannya. Kedua hidangan ini diturunkan oleh Allah setiap hari secara cuma-cuma. Karena itu, Bani Israel tidak perlu menyimpan kedua hidangan ini pada tempat penyimpanan makanan kebutuhan pangan mereka. Hal ini benar-benar telah dicukupi oleh Allah SWT. Di samping itu, mana dan salwa adalah hidangan yang belum pernah dikonsumsi oleh umat para nabi sebelum Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 20. Dan dia memberikan kepadamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Menurut Ibnu Abbas dan Mujahid, yang dimaksud dengan ungkapan yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain pada ayat ini adalah mana, salwa, dan batu, yakni batu yang dipukul dengan tongkat Nabi Musa yang memancarkan air yang dapat diminum oleh Bani Israel, dan awan. Kata mana dan salwa yang disebut oleh Al-Quran secara bersamaan mengisyaratkan bahwa keduanya merupakan bahan pokok yang sangat penting bagi kesehatan Bani Israel. Mana mengandung karbohidrat nabati, sedangkan salwa mengandung protein hewani. Keduanya berfungsi sebagai kekuatan tubuh dan membangun sel darah merah dan putih dalam tubuh manusia. Salwa baik untuk pencernaan dan tubuh manusia daripada daging ternak. Menurut Zakhlul Al-Najjar dalam kitab Al-Hayawan fi Al-Quran, protein yang bersumber dari daging burung seperti burung puyuh bermanfaat untuk memperlancar pencernaan. Di samping itu, protein yang berasal dari daging burung lebih baik daripada yang berasal dari daging hewan ternak. Daging burung puyuh mengandung 21,10% protein, sedangkan kandungan lemaknya hanya 7,7%. Tingginya kandungan protein dan rendahnya kandungan lemak menyebabkan daging burung puyuh dapat dijadikan sebagai pilihan pemenuh kebutuhan protein hewani bagi masyarakat. Tetapi, beberapa masyarakat khususnya dalam konteks Indonesia belum memahami manfaat burung ini. Sedangkan karbohidrat nabati yang terdapat dalam mana merupakan nutrisi utama yang dibutuhkan oleh tubuh bersama protein dan lemak. Fungsi utamanya adalah sebagai sumber energi bagi tubuh. Sebagian dari karbohidrat diubah langsung menjadi energi untuk aktivitas tubuh, dan sebagian lagi disimpan dalam bentuk glikogen di hati dan otot. Secara umum, kedua hidangan ini tidak memiliki efek samping saat dikonsumsi oleh manusia. Jenis hidangan ini jauh lebih baik daripada model kehidupan di perkotaan yang biasanya orang suka mengkonsumsi makanan siap saji, daging-daging, dan berbagai ragam makanan lainnya, ditambah lagi polusi udara yang sangat membahayakan kesehatan. Dengan demikian, bisa jadi kecerdasan Bani Israel dilatar belakangi oleh konsumsi hidangan yang menyehatkan dan tersedia dalam jumlah yang sangat besar. Apalagi, selama 40 tahun mereka mengkonsumsi kedua hidangan ini secara terus-menerus. Seluruh kebutuhan pangan mereka tercukupi dengan sempurna. Mereka tidak pernah mengalami busung lapar. Namun, dengan berbagai anugerah nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel, sebagian besar dari mereka tetap tidak bersyukur
dan terus berbuat dosa bahkan melakukan penganiayaan. Namun apa yang mereka lakukan itu pada hakikatnya tidaklah mereka menganiaya Allah. Justru merekalah yang berulang kali menganiaya diri mereka sendiri. Allahu a'lam bishawab. Demikian informasi singkat tentang manna dan salwa, hidangan yang diturunkan oleh Allah dari langit kepada kaum Bani Israel. Semoga informasi ini dapat menjadi pelajaran dan hikmah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.